Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Altasya Renaldi Putri. Halo, nama aku Diva Nurtamia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Durwatunisa Azahira. Saya Frizu dari Siregar. Halo, aku Rita Pramesti. Hai, perkenalkan nama saya Saifiana Rosesa Situmorang. Teknologi tidak pernah berhenti berkembang dan kerap sekali membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Teknologi ini memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan menghemat waktu dan tenaga. Tidak terkecuali dalam masalah belanja. Nah, teman-teman, pada zaman sekarang siapa sih yang gak pernah belanja online? Mulai dari hal yang kecil, contohnya yaitu kuota internet. Kuota internet dapat kita beli secara online di e-commerce atau isi ulang di m-banking. Orang yang biasanya hanya membeli sepatu dan pakaian secara online, kini mulai membeli keperluan rumah tangga seperti sapu, kain pel, hingga sayur mayur di internet. Berbelanja online dikatakan lebih praktis dan harganya lebih murah. Bisnis e-commerce dimulai sejak tahun 1990-an. Pada masa itu, belum banyak orang yang mengenalnya, sehingga disebut dengan era e-commerce 1.0. Pada era ini, produsen masih menggunakan katalog sebagai bahan promosi produk mereka. Kemudian di era e-commerce 2.0, merupakan masa di mana mulai adanya proses pemesanan dan pengiriman barang. Dan pada umumnya masih menggunakan website yang hanya bisa diakses menggunakan komputer. Berlanjut ke era e-commerce 3.0 yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu kegiatan jual beli yang bisa diakses melalui smartphone. Di masa inilah mulai menjamurnya bisnis di berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, sekarang manusia mulai mengembangkan ide untuk terus memperluas bisnisnya sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Nah, kini e-commerce telah mencapai fase e-commerce 4.0 yang sekarang melibatkan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI dan Internet of Things yang biasa disebut IoT. Nah, e-commerce memungkinkan adanya integrasi antara toko offline dan online dengan sebutan O2.0 atau online to offline. Sistem O2O ini sudah diterapkan oleh berbagai marketplace di Indonesia. Sebut saja Matahari Mall yang memungkinkan pembeli untuk membeli barang secara online dan mengambil barang di gerai Matahari terdekat. Di bidang jasa, contohnya adalah transportasi online Gojek dan Grab, serta sewa penginapan seperti Airbnb, turut menerapkan O2O dalam bisnisnya. Sementara marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain-lain memungkinkan pembeli untuk membayar barang di tempat atau disebut dengan cash on delivery atau disingkat COD dengan menggunakan kurir khusus. Juga dikirim melalui ojek online agar pengiriman lebih cepat dan bisa dikembalikan apabila tidak puas. Mayoritas pembeli yang memilih metode ini karena untuk memastikan kondisi barang terlebih dahulu sebelum membayar. E-commerce 4.0 sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 adalah sebuah hal yang harus kita hadapi. Perlu ada penguasaan teknologi untuk dapat mengikuti arus perkembangan bisnis di era ini. Kemudahan yang ditawarkan teknologi semakin banyak, sehingga calon pembeli lebih memilih berbelanja dan menggunakan jasa hanya dengan membuka aplikasi pada ponsel yang berdurasi tidak sampai 5 menit. Berbicara tentang teknologi, kini sistemnya sudah tersedia. Tinggal menunggu kesiapan masyarakat untuk menerima adanya e-commerce 4.0. Konsep 4.0 ini bisa menguntungkan pihak-pihak yang ada di dalamnya, antara lain pengembang e-commerce, penjual, hingga pembeli. Di sisi lain, hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pihak e-commerce dalam memberi keuntungan antara penjual dan pembeli atau pemberi jasa dengan pelanggan dalam bidang jasa. Saya pribadi merupakan salah satu pengguna e-commerce 4.0. Aplikasi yang paling sering saya gunakan adalah Shopee. Menurut saya, aplikasi tersebut adalah aplikasi yang paling mudah bagi saya untuk berbelanja online. Saya akan menunjukkan bagaimana teknologi memunculkan kemudahan bagi kita untuk berbelanja via online. Simak video berikut. Kita harus membuka aplikasinya. Jika belum terdaftar, kita hanya perlu mendaftar lewat nomor telepon atau alamat email. Setelah terdaftar, kita bisa langsung mencari barang yang ingin kita beli. Misalnya buku pengantar ilmu ekonomi. Kita bisa melihat-lihat terlebih dahulu. Jika kita mendapatkan buku yang ingin kita beli, ada dua pilihan. Kita bisa langsung beli atau bisa juga dimasukkan ke daftar belanja
agar pilihan buku yang kita pilih tidak hilang. Jika langsung beli, maka kita harus klik beli sekarang di kanan bawah. Di sini akan tertera harga dan juga jumlah barang yang akan kita beli. Setelah itu ada option checkout di kanan bawah, kita klik. Nah, di atas itu terdapat alamat yang bisa kita cantumkan sendiri. Lalu ada opsi pengiriman, bisa melewat antar saja, Ninja, JNT, ID, Si Cepat, JNE, dan lain-lain. Setelah itu akan tertera jumlah yang telah ditambahkan dengan ongkos kirim. Lalu kita bisa memilih metode pembayaran. Di beberapa online shop itu tidak bisa menggunakan ShopeePay atau COD atau bayar di tempat. Untuk online shop ini hanya bisa menggunakan pay letter dan transfer bank. Tapi jika kita mengisi saldo ShopeePay-nya, maka kita bisa membayar lewat ShopeePay. Selain itu, bisa juga bayar langsung lewat Alfamart, Indomaret. Bisa juga menggunakan kartu kredit, bisa juga menggunakan one click BCA. Setelah itu, setelah mengkonfirmasi metode pembayaran, kita bisa langsung membuat pesanan. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan paparan manfaat IoT dalam bidang ekonomi, khususnya e-commerce. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan Lupa Komen, subscribe Share channel ini.